Kasih dan keberagaman menjadi ciri khas dari program studi pendidikan biologi FKIP Universitas Kristen Indonesia. Menjadi program studi pendidikan biologi yang unggul di Jabodetabek dalam bidang tridharma perguruan tinggi, berbasis lingkungan dan keanekaragaman hayati daerah tropis sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2024 merupakan visi kami menuju program studi yang unggul dan berkontribusi bagi masyarakat dan negara. Melayani bukan dilayani menjadi pedoman dalam semangat kerja dan pelayanan bagi mahasiswa dan masyarakat. Program studi pendidikan biologi memiliki laboratorium untuk menunjang pembelajaran dan greenhouse sebagai pendukung perkuliahan dan penelitian. Kegiatan perkuliahan dilakukan di kampus dengan berbagai modifikasi dan kuliah lapangan serta praktik mengajar di sekolah. Pendidikan biologi UGI siap berkontribusi bagi bangsa dan negara. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankanlah saya Fajar Adinugraha bersama rekan-rekan dosen dan mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Kristen Indonesia Jakarta melakukan pengabdian kepada masyarakat atau PKM di masyarakat Buaran. Kegiatan ini diketuai oleh Ibu Adisti Ratnapuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adisti Ratnapuri, dosen program studi pendidikan biologi FKIP Universitas Kristen Indonesia. Yang sebelumnya sudah melakukan komunikasi bersama dengan Ibu Ade dan Bapak Ketua RW. Namun sebelum kita mulai, marilah kita dengan khidmat mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan sambutan dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UGI Jakarta, Ketua Program Studi Pendidikan Biologi UGI Jakarta, dan perwakilan dari PKK atau RW setempat. Marilah sebelum kita memulai acara kali ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.
Kita juga mendoakan kondisi pandemi COVID-19 ini agar segera berakhir sehingga kita bisa bekerja dan beraktivitas seperti sedia kala. Selain itu, dalam semangat kemerdekaan ini, marilah kita juga berdoa agar persatuan dan kesatuan bangsa ini semakin terjalin dengan erat. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Ovianti, Ketua Tim Penggerak PKK, dan Bapak Agustian, Ketua RW 12 Buaran, izinkan kami dari Prodi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Kristen Indonesia Jakarta Timur datang bersama mahasiswa dan dosen-dosen untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan topik yaitu sosialisasi pengelolaan sampah dan pembuatan kompos, serta sosialisasi pola hidup sehat dan pemanfaatan tanaman pekarangan. Bapak, Ibu yang kami hormati, kami memohon agar para mahasiswa dan dosen dapat melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di wilayah RW 12. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Sebagai salah satu program studi di perguruan tinggi yang memiliki tugas tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat telah menjadi agenda rutin program studi pendidikan biologi FKIP UKI. Dalam kesempatan ini, Prodi Pendidikan Biologi FKIP UKI bekerja sama dengan PKK dan RW 12 Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah dan pembuatan kompos, serta sosialisasi pola hidup sehat dan pemanfaatan tanaman pekarangan. Sampah merupakan salah satu masalah yang dihadapi lingkungan perkotaan di seluruh dunia, termasuk Jakarta. Banyak masalah yang timbul akibat sampah yang tidak tertangani dengan baik, seperti banjir, bau yang menyengat, dan menimbulkan berbagai penyakit. Oleh karena itu, sampah harus dikelola dengan tepat, seperti sampah plastik yang dapat didaur ulang dan sampah organik yang dapat diolah menjadi kompos. Pengelolaan sampah yang baik tentu akan menciptakan lingkungan yang sehat. Selain lingkungan sehat, pola hidup sehat sudah sewajarnya menjadi gaya hidup, terutama saat pandemi COVID-19 sekarang ini yang telah menyebabkan jutaan jiwa meninggal dunia. Menjalankan pola hidup sehat diantaranya dengan cara mengonsumsi makanan bergizi, olahraga secara rutin, dan istirahat yang cukup dapat menjaga sistem imun tubuh untuk menghindarkan kita dari berbagai jenis penyakit. Kita tahu, belakangan ini banyak saran dari para ahli kesehatan dengan mengonsumsi minuman herbal dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Tanaman herbal dapat ditanam di pekarangan rumah sehingga menjadi lebih mudah diakses secara berkala dan dapat dibuat di lingkungan sekitar rumah tinggal seperti yang kita ketahui bersama sebagai tugas. Melalui kegiatan ini, saya berharap Prodi Pendidikan Biologi dapat memberikan dampak yang positif bagi seluruh warga RW 12 dan sekitarnya, sehingga dapat menciptakan lingkungan hidup yang sehat, serta menjalankan pola hidup yang sehat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia, saya atas nama Prodi Pendidikan Biologi FKIP UKI
mengucapkan terima kasih atas kesempatan berlangsungnya kegiatan ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan menyertai kita semua. Terima kasih. Semua yang saya hormati para Ketua RW 012, Pak Anggota, yang Pak RK, yang saya hormati Ketua PKK, para anggota dari Masjid, Posyandu, dan yang saya banggakan dosen pembimbing dan juga adik-adik mahasiswa Universitas Kristen Indonesia. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan nasihat wasiat sehingga kita sama-sama bisa menghadiri dalam acara kegiatan pemberian bantuan alat-alat kesehatan dari Universitas UKI UKI di biologi. Alhamdulillah, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang telah memberikan bantuan alat kesehatan, alat kebersihan, yang mana tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka selalu senantiasa hidup PHBS, dan apalagi dengan adanya COVID-19 yang wabah di Jakarta ini, mudah-mudahan program ini dapat membantu dan kaitan dengan kegiatan kemasyarakatan memang kita membutuhkan selain program dari pemerintah, tapi kolaborasi dari instansi lain termasuk dari Universitas Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa membantu fakultas-fakultas lain yang ada di DKI Jakarta dan mereka untuk pencegahan daripada COVID ini, dan mudah-mudahan ini adalah edukasi dalam rangka untuk menunjukkan masyarakat agar mulai baca itulah yang kami butuhkan untuk penanggulangan segala macam penyakit. Mungkin dari Aura itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bantuan dari kita ini dapat bermanfaat untuk masyarakat Kelurahan Medan, terutama di wilayah 19 ini, dan harapan saya ke depan mudah-mudahan nanti program ini tetap berjalan di tempat-tempat lain. Itu saja. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing maupun dari mahasiswi UKI yang telah memberikan bantuan alat-alat kesehatan kepada kami selaku pengurus RW 012. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini dapat bermanfaat untuk keluarga kami, sehingga kami semua bisa mencegah atau menjauhi dari apa yang namanya penyakit COVID dan lain-lain. Saya rasa itu aja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya juga mohon maaf apabila penyajian atau tempat yang kurang memadai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi kegiatan sosialisasi yang diadakan melalui YouTube ini. Tetapi pada sebelumnya, pada tanggal 18 Agustus, kami sudah melakukan kunjungan pertama dengan memberikan sejumlah barang kepada PKK melalui RW. Dalam hal ini Bu Ade dan Bapak Agustian, meliputi sebagai berikut. Komposter 1 unit lengkap dengan C4, 2 buah tong sampah, 2 buah paket ember cuci tangan beserta sabun, buku PAUD sejumlah 35 buah, 2 rak lemari untuk menyimpan buku, buku motivasi sejumlah 4 buah, alat kesehatan berupa GCU, tensimeter, stetoskop, dan pengukur tinggi badan, masker sejumlah 300 buah yang bisa dibagikan untuk warga RW 12 dan sekitar, dan face shield yang digunakan saat penyerahan barang-barang dengan protokol kesehatan. Pemberian ini jangan dilihat dari harganya, tapi paling tidak
bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Di bawah kolom deskripsi YouTube ini, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan link yang bisa diklik untuk mengisi kuesioner atau angket mengenai sosialisasi kegiatan ini, dan link ini berguna untuk pembuatan e-certificate atau sertifikat elektronik yang bisa didapatkan Bapak Ibu setelah mengisi link di bawah ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sosialisasi yang pertama oleh Ibu Rizka mengenai pengelolaan sampah dan oleh mahasiswa mengenai pembuatan kompos. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Septiawahyuningtyas. Saya dosen pendidikan biologi FKIP Universitas Kristen Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sosialisasi pengelolaan sampah. Kita ketahui sekarang DKI Jakarta menjadi pemasok sampah pertama di Indonesia. Nah, untuk dapat membuat sampah itu dapat terurai, kita agak kesulitan. Nah, kita mulai dari materi pertama, sampah itu apa? Sampah itu seluruh material yang dibuang dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan kegiatan pertanian. Banyak sekali sampah yang kita hasilkan setiap harinya. Jenis sampah yang kita hasilkan dari rumah tangga kita ada sampah gelas, sampah kertas, sampah metal, plastik, dan sampah organik yang berasal dari dapur kita. Nah, jenis-jenis sampah tersebut kita akan pilah menjadi dua, yaitu ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Jika sampah organik, pastinya sampah itu akan mudah membusuk dan dapat diuraikan oleh mikroba. Nah, kalau sampah anorganik, sampah itu tidak mudah membusuk. Seperti plastik, wadah pembungkus makanan, kertas, kaleng, kayu. Jenis sampah tersebut tidak mudah membusuk. Oke, sampah warga, kita lihat strukturnya di tabel berikut ini. Ada sampah organik yang bisa didaur ulang, ada sampah organik yang tak bisa didaur ulang. Kalau sampah organik yang bisa didaur ulang akan dijual. Kemudian untuk sampah yang tak bisa didaur ulang akan dijadikan kompos untuk pupuk tanaman. Nah, di sini kita tahu bahwa bumi kita ini darurat sampah plastik dari jenis sampah anorganik tadi yang tidak bisa didaur ulang. Maka dari itu, marilah kita melakukan pengelolaan sampah mulai dari sekarang untuk dapat mengurangi sampah-sampah yang ada di bumi kita ini. Sebelumnya kita harus mengetahui bahaya sampah apa saja. Yang pertama ada bahaya sampah menimbulkan pencemaran, jelas pencemaran tanah, pencemaran sungai, kemudian menimbulkan pencemaran air, lalu menimbulkan bau yang tidak sedap. Kita pasti akan terganggu aktivitasnya kalau kita tinggal di lingkungan yang banyak sekali sampahnya sehingga baunya busuk. Lalu di sini ada pengelolaan sampah rumah tangga. Biasanya kita akan membuat kompos kalau sampah organik. Kemudian kalau sampah anorganik seperti plastik, kertas, logam kaca akan kita tampung di TPS kampung, kemudian akan dijual melalui pedagang yang dapat membeli sampah. Nah, untuk itu di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat kompos dan bagaimana memilah-milah kompos anorganik supaya bisa kita jual. Nah, tahap pengelolaan sampah itu yang pertama ada pencegahan dan pengurangan sampah dari sumbernya. Kemudian ada pemanfaatan kembali, kegiatan pemanfaatan sampah terdiri dari pemanfaatan sampah organik untuk kompos, lalu pemanfaatan sampah anorganik untuk dijual kembali. Nah,
Pemanfaatan kembali secara langsung ini misalnya untuk anorganik kita akan buat menjadi kerajinan tangan. Nah, misalkan Bapak Ibu punya wadah superpel. Nah, wadah superpel itu bisa kita jahit, kemudian bisa kita pakai untuk kerajinan tangan, misalkan kita buat tas atau kita buat tempat pensil. Nah, untuk sampah kaleng kita buat hiasan bunga dan sebagainya. Kemudian tempat pembuangan sampah akhir, sisa sampah yang tidak dimanfaatkan secara ekonomis, baik dari kegiatan composting maupun pemanfaatan sampah anorganik seperti dibuat kerajinan tadi, akan kita buang ke tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Nah, di sini di TPA ini akan ada banyak cara. Biasanya akan ditimbun tanah sehingga sampah-sampah itu akan lambat laun terurai di dalam tanah sehingga mengurangi pencemaran udara dan pencemaran air yang ada di bumi. Nah, di sini manfaat pengelolaan sampah itu ada banyak, ada menjaga keindahan, kebersihan, dan estetika lingkungan. Kemudian tidak memerlukan TPS yang luas. Jika kita bisa mengelola sampah menjadi kerajinan atau kompos, maka kita tidak membutuhkan tempat pembuangan sampah yang sangat luas. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, ada teknologi pengolahan sampah, ada landfilling, 3R, pengomposan dan pirolisis. Akan kita bahas satu persatu. Nah, ini sumbernya dari PT SSE. Yang pertama adalah landfilling. Nah, landfilling itu metode pengurukan sampah ke dalam tanah. Nah, sampah itu akan disebar, kemudian sampah secara lapis per lapis akan diratakan, lalu dipadatkan dengan alat berat, kemudian akan ditutup dengan tanah penutup. Nah, jadi sampah diratakan dulu di TPS, kemudian dipadatkan dengan alat berat, lalu ditutup dengan tanah kembali. Itulah metode landfilling. Nah, gambarnya bisa kita lihat. Jadi di sini sampah dibuang ke daerah TPS, lalu sampah dipadatkan, kemudian akan diuruk oleh tanah. Diharapkan pengurukan oleh tanah itu karena tanah mempunyai mikroba, lambat laun walaupun lama sampah-sampah tersebut dapat terurai. Nah, kemudian ada pengelolaan sampah 3R. Nah, 3R itu seperti pengelolaan sampah anorganik. Nah, ada reduce, reuse, recycle. Reduce artinya mengurangi sesuatu yang mengakibatkan sampah. Reuse menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan. Recycle berarti mengolah kembali. Berarti untuk tahap kedua pengelolaan sampah ada 3R ini kita bisa mengurangi dengan cara apa? Nah, dengan cara kalau berbelanja tidak usah menggunakan plastik, tapi menggunakan tote bag belanja yang berasal dari kain. Lalu ada reuse, menggunakan kembali. Jadi kalau misalkan mengumpulkan pakaian, kita bisa mengumpulkan pakaian yang bekas-bekas, itu jangan langsung dibuang pakaian bekas-bekas, tapi kita bisa sumbangkan untuk dapat digunakan kembali sehingga pakaian bekas kita tidak mengakibatkan penumpukan sampah di lingkungan. Lalu recycle, seperti tadi kalau kita punya sampah plastik terutama yang tebal-tebal, seperti sampah plastik superpel, seperti sampah plastik minyak goreng, itu bisa kita recycle menjadi barang-barang berguna, misalkan tas. Nah, lalu di sini tahap ketiga ada pengomposan. Ini khusus untuk sampah organik. Nah, di sini pengomposan adalah proses untuk membusukkan sampah organik
yang dibantu oleh mikroba sehingga dapat dijadikan sebagai pupuk. Nah, metodenya adalah ada pencacahan sampah. Jadi sampah organik itu kita potong kecil-kecil dulu. Lalu pemberian EM4. Nah, EM4 ini adalah mikroba yang membantu pembusukan sampah untuk dapat dijadikan menjadi pupuk. Lalu ada pemberian dedak di sini untuk membantu mikroba tersebut berproses pembusukannya. Lalu ada proses pengomposan, itu kurang lebih 1 bulan. Nah, di sini syaratnya harus punya ventilasi untuk kehidupan mikroba tersebut. Lalu proses pengomposan 1 bulan. Setelah itu kita buka, lalu kita tambah dedak dan arang sekam pada minggu kedua. Lalu proses penyemuran setelah 1 bulan. Jadi kompos itu jangan, ya baik langsung digunakan, tapi lebih baik lagi jika komposnya kita jemur dahulu. Lalu hasil produk kompos tersebut akan kita ayak. Nah, barulah kompos tersebut setelah kita ayak, ambil yang lembut-lembut, maka jadilah kompos yang akan bisa kita jadikan menjadi pupuk. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Deno Ponto, mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi Universitas Kristen Indonesia. Di samping saya sudah ada komposter. Komposter adalah metode pengolahan sampah organik yang dikelola menjadi kompos dan akan digunakan sebagai pupuk. Berikut cara mengolah sampah organik menjadi kompos memakai EM4 atau efektif mikroorganisme. Pertama, kumpulkan sampah organik dan usahakan sampah dicacah menjadi bagian-bagian kecil supaya memudahkan dalam proses penguraian. Kedua, simpan cacahan sampah organik ke dalam tong pengomposan dan campur dengan daun kering dengan perbandingan 1:1. Ketiga, semprotkan EM4 yang sudah dimodifikasi dengan gula dan air, di mana gula ini akan berperan sebagai makanan mikroorganisme yang akan melakukan bahan organik. Keempat, lakukan pengadukan setiap 3 hari sekali agar mikroorganisme di dalam tong mendapatkan oksigen yang cukup. Selama proses pengomposan, bisa ditambahkan sampah organik baru dan tambahkan juga EM4 yang sudah dimodifikasi. Pengomposan bisa dikatakan selesai bila telah keluarnya cairan organik dari dalam tong yang nantinya akan digunakan langsung untuk pemupukan tanaman. Ya, sekian penjelasan mengenai komposter. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Berkibarlah bendera negara
semua, kalau kita mau keluar dari rumah, jangan lupa pakai masker. Kamai-kamai, Bo. Mandi aman ke rumah. Sangat ya belajarnya, walaupun saat ini kita terpisah oleh ruang. Terus menjaga hamu kesehatan, pakai hamu masker. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi FKIP UKI kelak menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Itu tadi video mengenai pengolahan sampah dan pembuatan kompos. Dilanjutkan sosialisasi yang kedua mengenai bagaimana kita menjaga hidup sehat di tengah pandemi ini, salah satunya dengan mencuci tangan yang benar menggunakan sabun. Berikut ada langkah-langkahnya serta dilanjutkan dengan sosialisasi pemanfaatan tanaman pekarangan yang dipaparkan oleh Ibu Dr. Marina Silalahi, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar dalam waktu 1 menit. Bilas tangan dengan air, lalu tuangkan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan kedua telapak tangan, lalu gosok punggung dan sela jari tangan dengan tangan kanan dan sebaliknya. Gosok jari-jari dalam kedua tangan saling mengunci. Gosok ibu jari secara memutar. Gosok memutar ujung jari tangan kanan di telapak kiri dan sebaliknya. Kemudian bilas tangan sampai bersih dan gosok kembali tangan dengan air. Pastikan tidak ada sabun yang tersisa di tangan. Lalu keringkan tangan dengan tisu atau kain yang kalian miliki. Nah, itu adalah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Jangan lupa jaga kesehatan dan cuci tangan selalu. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, saya Marina Silalahi, dosen Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia. Saat ini saya akan membawakan materi pekarangan sebagai sumber bahan pangan dan konservasi. Pekarangan merupakan sebidang lahan yang terdapat di sekitar rumah. Bila dilihat dari posisinya, pekarangan kita temukan di bagian depan, bagian samping, dan bagian belakang rumah. Berbagai jenis tumbuhan kita temukan di pekarangan. Berdasarkan fungsinya, tumbuhan di pekarangan dibedakan menjadi bahan pangan, bahan obat, dan hiasan.
Sedangkan berdasarkan perawakannya atau dalam biologi sering disebut sebagai habitus, tumbuhan pekarangan dibedakan menjadi pohon, perdu atau semak, dan herba. Ketiga perawakan tersebut mudah kita kenali dari struktur batangnya. Pohon memiliki diameter batang di atas 10 cm dan percabangan baru muncul pada ketinggian di atas 1,3 meter atau di atas dada orang dewasa. Sedangkan perdu diameter batangnya di bawah 10 cm dan memiliki banyak percabangan. Herba atau sering juga disebut dengan tanaman berbatang basa. Dari istilah tersebut kita lihat bahwa cirinya batangnya berair atau sering disebut dengan basa. Sedangkan berdasarkan umurnya, tumbuhan di pekarangan dibedakan menjadi tumbuhan tahunan atau sering disebut dengan perennial dan tumbuhan semusim atau sering disebut dengan annual. Ini bisa kita lihat salah satu contoh pekarangan yang berada di bagian depan rumah. Kita bisa lihat di sini ditemukan berbagai jenis tanaman pangan dan juga tanaman hias atau disebut dengan hiasan. Beberapa jenis tanaman pangan yang kita lihat di sini adalah pisang atau Musa parisiaca, jambu atau Psidium japonica, dan sedangkan hiasan adalah tanaman bakung dan juga anthurium. Nah, pada saat sebelum pandemi COVID-19, bisa kita lihat bahwa sebagian besar pekarangan yang terdapat di kota difungsikan untuk menanam tanaman hias, karena memang pekarangan terlihat lebih indah. Ketika pandemi COVID-19 muncul di Indonesia sejak Februari 2020, mengakibatkan pergerakan masyarakat dibatasi, sehingga sebagian besar aktivitas dilakukan di rumah. Maka, untuk itu, optimalisasi pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu alternatif untuk menghabiskan aktivitas sekaligus untuk mendapatkan sumber bahan pangan dan pendapatan tambahan. Nah, di pekarangan dapat dilakukan pertanian yang memiliki banyak manfaat. Salah satu cara yang dapat kita gunakan adalah dengan memanfaatkan limbah plastik, terutama yang banyak kita hasilkan sehari-hari. Dan juga dapat dengan pertanian hidroponik atau sering ini dikatakan dengan pertanian tanpa tanah, dan juga dengan pertanian vertikal. Gambar berikut ini merupakan gambar pertanian yang bagian atas memanfaatkan limbah plastik dari kemasan deterjen. Sedangkan gambar bagian bawah memanfaatkan limbah plastik dari limbah air mineral. Kita lihat di sini bagian atas dibudidayakan tanaman pangan sebagai sumber karbohidrat, yaitu ubi atau dalam biologi disebut dengan Hipomea batasan. Sedangkan gambar bawah ini kita lihat di sini membudidayakan sayuran, di sini selada dan sawi. Dengan gambar seperti ini sudah menunjukkan juga pertanian dengan cara vertikal, di mana lahan digunakan secara vertikal.
Nah, pada gambar di ini adalah gambar dengan pertanian lebih modern atau sering dikatakan dengan hidroponik. Kita lihat di sini pada gambar atas, hidroponik dengan susunan horizontal, sedangkan pada gambar bawah kita lihat dengan gabungan antara vertikal dan horizontal. Pertanian hidroponik bila dilihat dari segi biaya yang dibutuhkan memang lebih besar dibandingkan dengan pertanian yang sebelumnya saya jelaskan. Namun, pertanian ini atau alat-alat ini dapat digunakan berulang kali atau tahan lama sehingga juga memberikan manfaat yang besar. Berbagai jenis tanaman dapat dibudidayakan untuk hidroponik, terutama tanaman-tanaman yang semusim dan herba, karena memang pada tanaman hidroponik perakaran tanaman sangat dibatasi. Kemudian jenis tanaman apa yang cocok kita budidayakan di pekarangan? Nah, ini disesuaikan dengan lahan yang kita miliki. Untuk lahan sempit, bisa kita budidayakan terutama tanaman herba semusim seperti sawi, kangkung, cabai, timun, selada, dan pokcai maupun tanaman lainnya. Sedangkan untuk lahan sedang, dapat kita kombinasikan antara tanaman semusim dan tanaman tahunan seperti ubi, singkong, cabai, timun. Untuk lahan luas dapat kita kombinasikan antara pohon, perdu, dan herba semusim. Beberapa jenis tanaman yang mungkin direkomendasikan adalah seperti mangga, jambu, pisang, jahe, kunyit, sawi, cabai, dan kombinasi lainnya. Untuk pohon maupun perdu, lebih baik kita pilih yang produktif, yang artinya buahnya dapat kita konsumsi. Nah, bagi lahan yang luas, menanam pohon itu merupakan suatu kewajiban karena pohon memiliki banyak fungsi. Salah satunya yaitu menjaga iklim mikro atau iklim yang terdapat di sekitarnya. Hal tersebut mengakibatkan iklim yang terdapat di sekitar pohon lebih sejuk. Di sisi lain, pohon juga terutama bagian akarnya berfungsi menahan air, sehingga banjir maupun air tanah dapat ditahan. Yang selanjutnya, pohon juga berfungsi sebagai sumber pakan maupun tempat bersarang hewan-hewan seperti burung maupun serangga lainnya. Yang kedua, pohon juga dapat berfungsi sebagai panjatan tumbuhan pangan lainnya. Seperti pada gambar kita lihat yang gambar kiri bahwa pohon mangga menjadi panjatan tanaman gadung atau Dioscorea arata, sedangkan yang kanan menjadi panjatan tanaman kecipir dan kacang panjang. Nah, untuk jenis tanaman apa atau pohon apa yang dapat kita tanam di sekitar kita, menurut pengalaman kami sebaiknya disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di daerah kita atau membudidayakan tanaman indigenous Indonesia. Beberapa jenis tanaman indigenous Indonesia misalnya rambutan, kedongdong, gandaria, kosambi, dan condet ataupun jenis tanaman lainnya. Dan tanaman-tanaman tersebut pada saat ini sudah mulai sulit kita lihat terutama di daerah Jakarta. Padahal bila kita telusur lebih lanjut, pemberian nama di daerah Jakarta sebagian besar didasarkan atas keanekaragaman yang ada di
lingkungan sekitar, sehingga kita akrab dengan nama kebun nanas, kampung rambutan, kosambi, condet, dan jenis tanaman lainnya. Dari keterangan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa pekarangan dapat difungsikan sebagai sumber bahan pangan, sumber bahan obat, sumber tanaman hias, konservasi keanekaragaman hayati dan juga lingkungan, dan juga sebagai sumber pendapatan tambahan. Sekian dari saya, atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, dan para penonton sekalian, itu tadi sosialisasi yang dapat kami berikan, yaitu mengenai pengolahan sampah, di mana sampah menjadi salah satu masalah yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan dengan sempurna, ya. Oleh karena itu memang kita perlu bijak dalam menggunakan barang-barang sehingga menghasilkan sampah yang tidak terlalu banyak, ya. Kemudian bagaimana mengolah sampah itu menggunakan komposter, ya. Di sini kami memberikan satu buah unit komposter. Sekiranya melalui video ini Bapak, Ibu, dan penonton sekalian yang berada di buaran ini bisa memanfaatkan meskipun hanya satu, paling tidak bisa menghasilkan komposter untuk memupuk, ya kan, memupuk tanaman-tanaman pekarangan yang ada di sekitar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian bagaimana kita menjaga hidup sehat dengan menggunakan masker yang sudah kami berikan meskipun tidak banyak, ya, paling tidak untuk masyarakat sekitar RW bisa bermanfaat. Terima kasih, salam hangat dari kami, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih.